Belajarlah untuk mensyukuri keadaan kita saat ini, karena di luar sana masih banyak orang yang menginginkan posisi kita saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumah Hapki, channel sederhana ibu rumah tangga yang tinggal di desa. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya, dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya, dan tentunya diberikan rezeki yang halal, barokah, dan juga berlimpah. Amin. Dan alhamdulillah ya teman-teman, di sini aku bisa bikin video lagi, bisa nemenin hari-hari teman-teman semua yang ada di rumah ya, karena udah beberapa hari libur ya untuk bikin video, untuk upload videonya libur. Dan pada video kali ini aku mau bikin video budgeting bulan November ya. Dan sebenarnya sih ini jadwalnya tanggal 1 kemarin ya, tanggal 1 November. Cuman ini agak telat, jadi mohon maaf ya. Dan sebenarnya sih untuk budgetingnya udah bikin dari beberapa hari yang lalu, cuman di sini untuk edit videonya baru sempet ya, jadi mohon maaf. Sini sebelum aku lanjut bikin budgeting untuk bulan November, di sini aku lagi ngecek-ngecek ya, barangkali ada yang tertinggal di binder untuk bulan kemarin ya, bulan Oktober, dan ternyata masih ada ya teman-teman. Ya walaupun recehan ya, 2000, 1000 dan juga uang koinan, itu pun udah alhamdulillah ya. Dan ada ya 10.000 satu lembar, dan itu dari uang belanja bulanan. Dan lumayan sih ya teman-teman, bisa untuk nambah-nambah untuk tabungan serduser aku ya. Dan untuk teman-teman yang belum tahu tabungan serduser itu, teman-teman bisa tonton di video aku budgeting bulan Oktober kemarin ya. Oke teman-teman, jadi untuk budgeting aku bulan November ini agak berbeda ya dengan bulan Oktober yang kemarin. Di sini karena income-nya juga beda ya. Kalau bulan Oktober kemarin itu Rp1.500.000, dan di bulan November ini agak menurun ya, jadi di Rp1.300.000. Dan di sini aku menggunakan metode budgeting mingguan ya. Dan nanti ada beberapa pengeluaran yang aku skip ya, jadi nanti aku gabungin gitu. Dan pokoknya tonton sampai selesai aja ya teman-teman, supaya teman-teman ya mungkin ada yang sama ya keadaannya, posisinya kayak aku gini, jadi barangkali bisa dibuat untuk motivasi gitu ya, bisa bermanfaat lah intinya. Dan sebelumnya di sini aku juga mau mohon maaf ya teman-teman. Mungkin teman-teman di luaran sana maksudnya berpikir gini, kok bisa ya? Maksudnya kok cukup buat 1 bulan? Kok budget makannya kok segitu? Emang cukup? Kok makannya gitu? Kok cukup? Jadi di sini aku menyesuaikan ya teman-teman, menyesuaikan dengan dengan keuangan ya, dengan keuangan di keluarga aku ya. Ya mungkin untuk aku pribadi ataupun untuk teman-teman semuanya yang ada di rumah ya, yang nontonin video aku ini, mungkin ada yang maksudnya yang lagi ekonominya kayak pas-pasan gitu ya, nggak apa-apa ya teman-teman, kita syukurin aja. Ya walaupun ekonomi kita saat ini hanya mampu untuk mencukupi kehidupan kita saat ini ya, maksudnya hanya cukup untuk makan ya alhamdulillah ya. Karena kan di luar sana masih banyak orang-orang yang mau makan aja harus bingung ya teman-teman. Maksudnya itu harus ngutang ke sana kemari. Jadi ya di sini intinya sih tetap bersyukur aja ya. Oke teman-teman, jadi sedikit cerita aja ya. Jadi dulu itu awal-awal menikah aku belum kenal yang namanya budgeting ya. Jadi setelah sering-sering kayak nontonin video-video teman-teman semuanya ya, nontonin YouTube gitu, mulai belajar ya teman-teman, belajar untuk bikin budgeting. Dan kalau menurut aku sih itu banyak manfaatnya ya kalau kita bikin budgeting. Setidaknya kita itu punya rem ya untuk menggunakan uang kita dengan bijak. Jadi nanti pas akhir bulan itu kita nggak ada pertanyaan gini ya, maksudnya gini, kok uangnya cepat habis ya, padahal aku nggak belanja apa-apa ya gitu. Jadi kalau kita budgeting itu maksudnya udah terkontrol ya pengeluaran kita, dan juga nanti itu udah jelas
uang kita keluar kemana aja, untuk kebutuhan apa aja gitu ya. Jadi ya pokoknya lebih enak aja ya teman-teman. Dan mungkin untuk teman-teman semuanya yang ada di rumah belum mencoba untuk budgeting, silahkan mencoba ya. Dan untuk metode budgeting itu ada banyak ya teman-teman, ada yang bulanan, mingguan, atau juga harian ada ya. Jadi kita nggak harus pakai satu metode dalam setiap bulannya ya. Jadi kita itu bisa ganti-ganti tergantung yang mana yang cocok untuk kita ya. Dan misal kita pengeluarnya banyak banget ya, kita bisa menggunakan metode mingguan seperti yang aku lakukan ini ya. Dan di sini juga ada beberapa yang aku skip ya pengeluarannya. Dan di sini untuk income Rp1.300.000 untuk 2 orang dewasa dan menggunakan metode mingguan. Dan pertama-tama di sini aku catat dulu ya kewajiban-kewajiban bulan ini. Yang pertama itu ada kondangan. Karena kan kondangan ini aku udah tahu ya, maksudnya kan juga saudara. Jadi aku udah tahu tanggalnya gitu. Jadi aku buat kewajiban ya. Untuk kondangan di sini ada Rp250.000, terus wifi Rp100.000, terus listrik Rp50.000, bensin pak suami Rp100.000, terus TV kabel Rp15.000. Dan di sini untuk beras aku jadikan kewajiban ya teman-teman, karena kan supaya kita belinya itu langsung ya, kayak 10 kilo gitu ya, jadi nggak ngecer. Jadi aku buat kewajiban juga Rp150. Jadi untuk total kewajiban di sini Rp665.000. Dari income Rp1.300.000 dikurangi Rp665.000 sama dengan Rp635.000. Dan dari Rp635.000 ini aku bagi jadi 5 minggu ya. Dan untuk teman-teman yang nanya kenapa kok 5 minggu enggak 4 minggu. Jadi untuk yang minggu yang nomor 5 ini aku jadikan untuk dana tak terduga, dana darurat, dan juga sodako ya. Untuk jumlah setiap minggunya ini enggak aku bikin rata ya jumlahnya, jadi aku beda-bedain. Dan untuk minggu pertama ya, misal di sini jumlahnya Rp80.000. Kenapa? Karena kan masih ada beberapa stok bulan kemarin ya, kayak minyak, terus berbumbuan gitu, ada beberapa sayur juga di kulkas, persabunan gitu masih ada, jadi nggak belanja banyak ya di minggu pertama. Dan untuk minggu kedua di sini aku budget Rp165.000 karena kan untuk belanja-belanja juga udah pada habis ya. Dan untuk minggu ketiga Rp100.000, dan untuk minggu keempat Rp90.000, dan untuk minggu kelima Rp200.000, yang Rp50.000 untuk dana darurat, yang Rp150.000 untuk dana tak terduga dan juga sodako. Dan di sini untuk total jumlahnya sudah pas ya, Rp1.300.000. Dan di sini aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendukung, yang sudah mengapresiasi channel sederhanaku ini ya. Baik itu teman-teman yang sudah like, komen, subscribe, terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang baru nemuin channel aku ini, selamat datang, selamat bergabung. Dan jika teman-teman berkenan, jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe-nya ya. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Dan mungkin teman-teman punya saran ataupun kritik yang membangun untuk berkembangnya channel aku ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Tapi perlu diingat juga tentunya harus menggunakan bahasa yang baik dan juga sopan. Dan di sini aku juga punya 3 tips ya supaya budget cukup untuk 1 bulan. Ya, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya, khususnya sih untuk aku pribadi ya, bisa bermanfaat. Dan untuk tips yang pertama, jangan fokus ke saving dulu. Jadi kita lebih fokus ke memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, dan kita harus berusaha untuk tidak membuka pintu hutang.
Jadi kita kalau libur untuk menabung, untuk saving dulu, misal 1 bulan, 2 bulan kan nggak rugi ya, karena masih banyak bulan-bulan yang lain. Intinya sih kita harus berusaha untuk tidak membuka pintu hutang. Ya, tapi bukan berarti hutang itu nggak boleh ya. Tapi kita harus sebisa mungkin untuk menghindari yang namanya hutang. Tapi bukan berarti aku ini anti hutang ya teman-teman. Terus untuk tips yang kedua, jangan nyetok kebutuhan terlalu banyak. Intinya sih kita harus beli secukupnya aja ya. Misal nyetok 1 atau 2 barang itu ya nggak masalah ya teman-teman. Pokoknya jangan berlebihan untuk nyetok kebutuhan. Ya kalau habis kita beli aja gitu ya teman-teman. Dan untuk tips yang ketiga ini sebenarnya terbalik ya dengan tips yang pertama. Seharusnya yang nomor 3 ini jadi yang pertama tadi, yaitu perbanyak rasa syukur kita atas rezeki yang kita dapatkan sekarang ini. Jadi pertama-tama itu tadi sebenarnya kita harus bersyukur dulu ya teman-teman, kita harus belajar. Ya walaupun itu nggak gampang ya teman-teman, pastinya susah. Dan semoga sedikit tips dari aku ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.